Gua baru balik dari Alam Sutera. Alam Sutera jadi success story apa yang kita jual. Dan bukan apa yang kita jual, tapi mendapat sesuatu yang surprise, big surprise di dalam satu bisnis. Di era Covid, bisnis bisa sukses tergantung setiap pribadinya sebagai seorang sales yang mempunyai mapping thinking dan juga bagaimana mengembangkan satu strategi yang sangat relevan. Inilah gua, bagaimana mengembangkan satu bisnis. Lu pelajarin dari gua nih sekarang langkah-langkahnya, apa yang menjadi satu success story menjadi seorang sales membuka satu area. Nah, kita ketemu dan almost deal dengan seorang owner, director dari one of the biggest developer property. Jadi soal rumah dan lain sebagainya. Lalu kita presentasi secara singkat dan orang ini yang namanya owner yang sangat terkenal, tidak perlu disebut namanya, langsung otaknya berpikir, wah ini saya beli untuk kantor kami dan ini nanti bisa menjadi satu integrated bagian yang berkesinambungan. Langsung nanti kita bicara soal MOU. Jadi ada dua project untuk dia pribadi di kantornya dan project untuk MOU yang jangka panjang yang sangat lebar, business opportunity dari seorang developer di Indonesia ini. Lalu yang kedua, teman-teman, gua udah lama nih nggak makan enak karena memang susah hidup ya. Akhirnya gua makan enak juga di IKEA. Gua suka sekali dengan IKEA. Layoutnya IKEA itu bagus ya. Layoutnya membuat kita inspirasi dan juga di IKEA restorannya menarik. Terakhir gue berangkat ke situ, makan di situ sama anak gue itu 2019. Jadi dia beli peralatan segala macam itu di bulan Agustus, Juli atau Agustus begitu ya. Nah, kenapa gue mengatakan Alam Sutera success story? Jadi waktu gue ketemu di situ langsung otak gue melihat panjang. Kenapa? Sebagai seorang bisnis, baik yang besar maupun yang kecil, harus sudah memikirkan opportunity. Opportunity harus dibarengi dengan strategi. Ini yang pertama. Opportunity dibarengi dengan strategi. Kenapa? Karena opportunity tidak hanya bergantung kepada lucky atau hoki, tapi strateginya bagaimana. Inilah yang kita lakukan. Strategi, kita bertemu dengan owner, kita bertemu dengan decision maker dan top position di dalam board of directors. Kita langsung mengurai next strateginya apa untuk ke depan. Jadi gua nggak hanya happy saja deal tanda tangan jadi laku mesin virus protector. Nggak hanya itu. Sekarang gua ini kan idenya dia juga makin perpanjang. Wah, ini berarti strategi. Jadi opportunity dikaitkan dengan strategi produk, dikaitkan juga dengan strategi times. Apakah 2 tahun, 3 tahun, ataukah 5 tahun. Itu yang pertama. Kedua, gue mendapat inspirasi di dalam perjalanan gue hari ini. Sekarang back to Kelapa Gading again karena ada next meeting. Yaitu apa? Gue makin sadar opportunity tidak hanya strategi. Opportunity dikaitkan yang kedua yaitu apa? Dengan masalah produk apa yang harus kita perluas, terutama areanya. Sekarang produk yang gue jual masuk ke gereja-gereja. Karena sekarang orang mau ke gereja, pemerintah sudah bilang 25-50%. Lalu lu pakai apa di situ? Ada AC. AC kan hanya untuk menenangkan, cool, area nggak panas. Kan begitu. Tetapi bagaimana AC itu harus dibarengi dengan mesin virus protector. Nah, ini yang gue jual. Dan apa yang gua jual ini menjadi satu inspirasi. Mereka baru lihat, wah ini bener. Tapi ada satu lokasi di mana ada satu pengalaman gua. Orang ini membuat gua dongkol. Tapi dongkolnya gua bukannya benci. Kok begini orang ya? Kita menawarkan satu barang, dia mengatakan, oh nggak bisa, kita udah tahu, oh kita udah tahu. Dalam hati gua, lu Superman. Superman aja itu kan cuman impian begitu loh. Hebat bener. Wah gua udah tahu, nggak usah. Dia panggil saya bang, nggak usah bang, begini, gua tahu semua. Dalam hati gua, lu aja jadi orang hebat,
dulu juga lu nggak mungkin diginiin. Sekarang lu jadi orang hebat, kok jadi begini ya? Dalam hati gue, ini kesempatan untuk gue evaluasi. Jadi business opportunity selain strategi, yang kedua business opportunity kita mengekspansi area kita. Jadi gereja-gereja sekarang call us. Ayo Pak Tumbur, ayo dengan temannya presentasi di gereja kita. Kita sudah mau masuk, pemerintah sudah buka 25%, 50%. Tapi kami nggak ada alatnya. Nah, sudah mendengar banyak mengenai Pak Tumbur dengan tim, mengenai virus protektor. Hadirlah ke tempat kami. Baru saja kami dari Alam Sutra area yang besar kompleks sana. Sekarang kita juga dipanggil kepada satu tempat, gereja setempat yang ada pingin juga dengar kita mau beli. Nah, inilah opportunity barang yang kita jual. Nah, ini business opportunity, strategi ekspansinya, area marketnya kemana. Ketiga, business opportunity, barang yang kita jual di situasi COVID harus kualitasnya tinggi, bukan abal-abal. Nah, ini perhatikan. Maka kenapa barang kita laku besar. Nah, ini mengagetkan bagi kita semua. Setiap orang yang sudah mendengar seperti tadi top class position, orang itu dia mengatakan this is a magic machine, karena dia lihat dari satu ruangan dari 0,3 mikron kita ukur virus yang partikel udara yang begitu merajalela itu 250.000 partikel saat itu. Lalu setelah kita pasang mesin itu selama 15 menit langsung turun, tidak sampai 10.000. Waduh, kaget luar biasa. Karena masuk ruang operasi, kalau orang mau dioperasi itu harus 10.000. Dan ini ruang yang umum, ruang meeting bisa reduce, kurang dari 250.000 hanya sampai 15.000 dalam 15 menit. Ini magic. Maka pemilik itu, wah, ini kita bisa lakukan yang merasa yes. Jadi yang ketiga, yang pertama saya ulang, business opportunity dikaitkan dengan strategi. Business opportunity dikaitkan dengan ekspansi. Business opportunity dikaitkan dengan kualitas barang. Jadi kualitas barang itu opportunity membuat kita, kalau bicara soal beragama, kita makin diberkati Tuhan. Karena yang kita jual bukan barang rongsokan, bukan barang murahan. Yang keempat, business opportunity harus mengingat apa yang saya alami. Saya dihina oleh seseorang yang katanya, tanda kutip nih, kalau orang Kristen bilang anak Tuhan, penatua satu gereja. Bagi gua nggak masalah orang mengatakan, bang, abang dihina gitu, dia sombong amat seperti Superman. Nggak apa-apa. Dia mau jadi Superman, go ahead. Gua sih jadi orang biasa saja. But someday sejarah itu akan mengukir. Gua tahu orang ini siapa, tapi gua tidak pernah menghina, gua tidak pernah benci. Yang gua tahu Tuhan itu hidup. Kita menjual barang yang terbaik. Dan ternyata, nah ini, gue kan orang pengalaman, gue ngerti, gue lebih tajam dari dia, lebih senior lah. Ternyata apa? Mafia dia, man. Come on, man. Dia mafia penjualan untuk di tempat tersebut. Tapi ya sudahlah, saya bilang sama teman saya, ngapain? Lu harus ingat, business opportunity, apa yang kita jual barang berkualitas, itu luas seperti langit. Jadi kesempatan itu banyak sekali. Kelima, business opportunity dari virus protektor yang gue jual, yaitu kaitannya dengan space and time, ruang dan waktu. Artinya ruang, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maka minggu depan atau sebelum akhir bulan, gue akan tour making money, jual mesin virus protektor dari Jakarta sampai Bali. Gue cari customer, gue presentasi, gue buat strategi dan lain sebagainya. Karena barangnya bagus. Pemerintah udah buka 25%, 50%, gereja boleh masuk. But kenapa nggak bisa buka? Takut. Setelah kita presentasi baru sadar. Kenapa kita baru tahu? Ya makanya gue diundang untuk presentasi ini. Sekarang mulai ngantri nih gereja-gereja. Karena gereja itu kan setiap hari Minggu ibadah, masih belum berani. Kecuali di mana gue bergereja, begitu ya, sudah bisa masuk 50%. Nah, ini menjadi satu bagian business opportunity dikaitkan space and time. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita nggak hanya puas. Bayangkan gue mantan presiden direktur, masih mau turun sampai bawah, bisnis dari bawah, cari duit. Ini area COVID, banyak sekali kesempatan. Jangan males, jangan baper, buka terus, terobos terus. Nah, yang kedua tadi,
Business opportunity kaitan dengan space atau lokasi, dengan times, waktu. Artinya apa? Kita berpindah-berpindah, waktu yang kita habiskan 8-10 jam setiap hari harus efektif. Maka saya mengatakan kepada istri saya di ruang kerja, kita buat whiteboard. Bulan pertama sudah berapa unit terjual virus protector. Sekarang bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bulan 9, berapa target by weekly, by mingguan. Setiap minggu pertama, minggu berapa? Oktober. Nah, nanti baru kita review lagi. Wah, kita kaget. Luar biasa. Puji Tuhan. Syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena opportunity yang kita dapat di dalam space and time, kita tahu barang kita laku. Dan barang kita berdoa sama Tuhan, berterima kasih, bersyukur segala macam, supaya makin diakumulasi lagi, ditambah. Berarti yang keenam, business opportunity selain space and time, nanti teman-teman bisa lihat lagi, saya nggak bisa ulang lagi. Business opportunity kaitan dengan thanksgiving, rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kita nggak foya-foya. Jadi gua tadi sukses, gua nggak foya-foya. Ya, makan yang tertentu dan melaksanakan sesuatu yang bermutu. Jadi gue makan juga cari yang bermutu dong. Gue jual yang bermutu, gue cari yang bermutu. Bermutu itu nggak harus mahal, ya kan? Maka business opportunity yang keenam adalah tadi kita thanksgiving to our Lord, to our God, supaya bisnis kita itu bisa dipakai oleh user kita, oleh customer kita. Dia ada customer satisfaction. Customer satisfaction equal God satisfaction. Wah, wonderful. Ini tumbuhan tumbuh tobing nih, prinsip marketing yang baru sekali. Ketujuh, business opportunity akan mengakibatkan seorang sales, seorang businessman seperti saya yang sangat sederhana, yang sangat kecil, akan melihat business opportunity ke depan walaupun ada COVID yang tidak jelas kapan berakhir. Seperti owner tadi, Pak Tumbur, Pak Tom, kita nggak tahu kapan berakhir. Maka mesin ini sangat diperlukan. Bodoh kalau orang tidak beli ini, karena kita tidak tahu. Kita merasa sehat, sudah vaksin. Memangnya orang sudah divaksin banyak yang nggak mati? Dia bilang gitu. Iya betul, banyak kena lagi. Selain protokol kesehatannya kurang, makanan, kesehatan dan segala macam, nggak ada mesin ini. Ketiga adalah apa? Yang namanya virus protector. Mesin yang kita pakai itu menjadi satu mesin. Gua melihat di Amerika waktu 2015 ada satu sistem yang namanya digital family culture. Artinya apa? Ini yang kaitan yang ketujuh ya. Bahwa seluruh dunia sekarang by Internet of Things, IoT, semua diprogram. Dan kalau semua diprogram, salah satunya ada mesin virus protector. Sehingga waktu orang itu keluar rumah atau masuk rumah, dia bisa program. Nah, mesin kami ini pakai Internet of Things, IoT. Ada satu program. Jadi seperti pemilik yang punya ini, dia tinggal di San Francisco. Dia mau take off ke Jakarta, dia tinggal program, dia nyalain itu mesin dari San Francisco. Dia mendarat di sini 19 jam, masuk ke rumahnya, bersihnya bukan main dan sejuk. Itulah virus protector yang kita jual. Lalu dia mengatakan hugging kita, meluk kita. Wow, wonderful mesin ini. Yes. Itulah business opportunity kaitan kita Thanksgiving. Yang kedelapan, business opportunity dari apa pengalaman saya ke Alam Sutra ini, saya menjual dapat inspirasi. Berarti business opportunity yang kedelapan memberi kita ketidakpuasan pada saat kita sukses mendapat satu omset tertentu. Tetapi yang paling utama adalah berapapun yang kita dapat menjadi satu kesegaran yang tidak habis-habisnya. Jadi teman-teman, ikut cara gua. Udah berapa banyak kan? Nanti gua bikin lagi prinsip-prinsip yang baru, bagaimana menjadi seorang businessman yang baru muncul atau yang sudah matang, harus di-refresh. Jadi kita perlu belajar terus, jangan cukup puas, cepat puas jadi sombong seperti teman saya yang menghina-hina saya. Seorang lelaki, bagi saya, lu nggak apa-apa lu hina gua, tapi someday you will learn from me a lot, and then you always remember me. I always sell the product with the honestly heart and smart thinking. Thank you teman-teman. See you there.